ولولاهم بين الأنام لدكدكت جبال وأرض لارتكاب الخطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. معاشر الحبايب الكرام، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحاضرين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada hari ini, pada saat ini kita berada di sebuah rihab, tempat yang dipenuhi dengan rahmat Allah, tempat yang dipenuhi dengan anugerah dari Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan anugerah dan rahmat Allah tersebut agar kalian bergembira. Wa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari semua yang kita kumpulkan, yang kita himpun. Inilah saat kita berada di sebuah tempat peninggalan dari seseorang wali min awliyaillah, seseorang yang begitu hebat masa kehidupan beliau. Kehidupan beliau hanya diperuntukkan bagi Allah. Lihatlah ketika kita mendengarkan bagian daripada manaqib beliau tadi, untuk dituntut atau diminta tertawa sedikit pun bersenang-senang, itu masih jauh dari pikiran mereka, karena yang mereka lihat itu sangat jauh. Bukan seperti kita yang memandang hanya di depan mata kita. Lihat bagaimana kelak kematian, kebangkitan, siratal mustaqim, timbangan amal. Semua ini yang membuat mereka selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat mereka selalu diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka, terutama sahibul haul Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab rahimahullah wa nafa'ana bih. Beliau dikenal dari dahulu pun, dipanggil sebagai Al-Habib Ahmad Wali. Kehidupan beliau sehari-hari saya juga pernah dengar dari Al-Wadid Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Bakar. Beliaulah di antara penggerak pertama keliling-keliling mengumpulkan dana dari seseorang ke seseorang yang lainnya, mengumpulkan beras untuk dibagi-bagikan kepada al-aramil wal masakin. As-sa'i 'alal aramil 'alal masakin wal aramil kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha untuk para janda-janda dan masakin, orang-orang miskin, mereka inilah al-mujahid fi sabilillah. Ketika itu beliau datang dari seseorang ke seseorang. Kita semua wong Palembang tahu gimana keadaan wong Palembang kalau diminta sesuatu, tambah lagi dulu. Ini yang anak pernah dengar sendiri dari Al-Walid. Tidak langsung ketika didatangi, ini mbak, ini wah, kadang-kadang sudah tidak ngenjuk pakai ngatoi pula. Nah, ini penyakitnya. Al-Habib Ahmad menghadapi semua itu. Datang bukan langsung mendapatkan uluran untuk itu bukan untuk pribadi beliau.
untuk al-masakin wa du'afa. Ketika sudah terkumpul langsung beliau bagi-bagikan. Masyiral hadirin rahimakumullah. Ini bagian yang banyak orang tidak memahami dan tidak mengetahui. Karena itu ketika tadi disebutkan dalam manaqib, di saat beliau meninggal dunia, al-aramil wal masakin pada bertangisan. Mereka merasa terputus oleh pekerjaan perilaku usaha yang dilakukan oleh sahibul haul Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Masyiral hadirin rahimakumullah. Mendengar kehidupan beliau, ibadahnya sangat luar biasa. Di samping itu bagaimana beliau juga menjadi demikian bukanlah langsung jadi. Belajar ilmu pengetahuan. Tidak cukup dari satu tempat sampai ke Hadramut, ke Mekah, menggali ilmu. Di Hadramut 10 tahun ngambil dari para ulama-ulama di masa itu yang sangat kaliber hebat dengan ilmu-ilmunya. Tidak cukup sampai di Hadramut, berangkat lagi ke Makkah. Tidak ada waktu yang dibuang, tetap menggali ilmu pengetahuan. Itulah yang beliau lakukan. Mal mahbarah ilal maqbarah. Terus dengan pena, buku yang dicatat, tulis apa saja yang dapat. Terus terang sekarang ini pun yang belajar, pelajar sendiri, kalau kita lihat di kantong mereka jarang ada pena dan kertas. Nggak tahu, merasa cukup, kitab-kitab di rumah sudah banyak. Jarang yang membawa pena atau buku catatan. Kalau kita lihat pendahulu-pendahulu kita, mereka tidak berpisah dari buku catatan sama pena yang ada di kantongnya. Sehingga setiap saat mendapatkan faedah, langsung mereka tulis, mereka catat. Dan mereka dapat menghafal dan mengingatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mendapatkan anugerah ketika kita masih bersama-sama dapat mengenang mereka-mereka tersebut, sehingga menjadikan tempat-tempat kita ini masih tetap dipenuhi dengan nafahat insyaallah. Itulah Rasulullah SAW pernah juga menjelaskan kepada kita, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'aradu laha. Sesungguhnya hari di masa-masa kita ini ada anugerah-anugerah dari Allah yang Allah limpahkan. Maka rebutlah, ambillah anugerah tersebut. Ta'alla ahadakum an tusibahu minha naf'ah fala yashqa ba'daha abada. Mungkin saja di antara kita dengan kesungguhannya, dengan hatinya, dengan benar yang diharapkan, dia dapatkan dari anugerah tersebut, maka tercantumlah dia tidak akan lagi menjadi orang yang durhaka. Dicatatlah dia sebagai orang yang beruntung, orang yang bahagia. Di antaranya majelis serupa inilah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang kita kenang saat ini, yang kita peringati haulnya saat ini. Jangan dikira mereka itu tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Bahkan mereka tahu siapapun yang hadir, yang duduk di tempat ini. Terlebih dari itu, mereka juga tahu siapapun yang mau hadir, yang ingin hadir, mungkin terhalang oleh sesuatu, mereka juga mengetahuinya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah menyaksikan amalia kita. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan amalia kita. Beliau tahu, dan orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin tersebut? Tentulah orang-orang mukmin, terutama mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang-orang yang bersama Allah, para aulia Allah. Mereka tahu ketika kita berbuat sesuatu. Mereka hadir, mereka menyaksikannya, mereka, Allah yang menyatakan, fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Mereka melihat, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu duduknya kita di tempat ini jangan dianggap sesuatu yang tidak berarti. Bersihkan hati kita, ikhlaskan amal kita, harapkan kebaikan-kebaikan dari para aulia Allah. Mereka itu orang-orang yang pemurah. Kehidupan mereka penuh dengan rahmah, dengan kasih sayang. Ketika orang datang kepada mereka dengan kesungguhan dan penuh harapan, tidak mungkin orang-orang tersebut akan tersia-siakan. Mereka memiliki rasa rahmat yang sangat besar.
Seseorang semakin dekat kepada Allah, maka semakin besar lagi rahmahnya yang ada pada hati mereka. Seorang yang sempurna memiliki rahmah dari hamba Allah, itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatun mahdhah, rahmat murni yang diberikan oleh Allah, itulah Nabi kita Muhammad. Innama ana rahmatun muhdah, akulah rahmat yang dihadirkan oleh Allah. Lalu diambillah oleh orang-orang yang melangkah dengan langkah beliau, orang-orang salihin, para awliya Allah. Hati mereka penuh dengan rahmat kasih sayang. Kitalah saat ini ayuhal ikhwah yang memerlukan rahmat tersebut, memerlukan kasih sayang tersebut. Kenapa ketika kita mendengar para salihin, para pendahulu kita, mereka memiliki tagarrub kepada Allah, amaliyahnya begitu hebatnya. Ketika kita mendengar satu hari baca salawat 100.000 kali, dengar 100.000 kali baca salawat, kira-kira pernah atau tidak kita sehari saja baca 100.000 kali? Insya Allah ada yang pernah, kita harapkan. Tapi bayangkan untuk diri kita masing-masing. Belum lagi nanti amaliyah-amaliyah yang lain. Quran tidak terpisah jauh dari Al-Quran. Mereka dekat dengan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Kehidupan mereka yang begitu indah dihiasi dengan amalan-amalan yang hebat. Lalu kita kembali kepada kita, tambah lagi saat ini, Masya Allah, untuk baca Al-Quran tidak sempat kadang-kadang, diganti dengan HP yang ada di kantong, macam-macam yang dilihat, duduk sama HP-nya. Terkadang saya juga nggak ngerti apa-apa yang dimainin dalam HP itu. Ada katanya main dingdong, apalagi apa dingdongnya ada ya, apalagi duduk itu berjam-jam bisa. Tidak sadar kalau kita lagi ditipu, tidak sadar kalau kita dibawa kemana kita tidak tahu. Kita lagi dibohongi, kita terbawa, terlena, dianggap menghibur diri kita. Sampai kapan kita akan terhibur dengan hal-hal serupa itu? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Belum lagi saat-saat yang lain yang kita lepaskan untuk kehidupan ini. Sedangkan umur setiap detik semakin berkurang dan berkurang. Kehidupan bukan kita yang memegang, bukan kita yang memiliki. Kalau seandainya kehidupan kita yang memiliki, kita yang memegang, mungkin kita bisa atur semuanya. Tidak ada satupun dari kita yang merasa kita yang memiliki kehidupan. Semua itu ketetapan Allah. Ingatlah kepada Allah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Inilah dikala kita mengingat seseorang wali min awliyaillah, orang yang dekat kepada Allah, berharaplah insyaallah kita juga mendapatkan bagian apa yang mereka dapatkan dari bagian-bagian tersebut. Ya man waffaq ahlal khairi lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya enggak panjang lebar, saya juga enggak tahu tadinya. Rencana cuma mau duduk hadir, ambil berkah, atau ditunjuk. Enggak, ini terus terang enggak ada ceritanya. Ya. Insyaallah di sini juga ngambil berkah. Memang tujuan kita ngambil berkah dalam majlis ini. Insyaallah Allah berikan berkah yang paling banyak untuk saya dan bagian-bagian lain, insyaallah dibagian juga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.